Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya hingga kita bisa hadir dalam majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semoga senantiasa tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu, disertai dengan kelapangan dan keikhlasan hati kita di dalam menuntut ilmu hingga menjadi amal yang saleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan sholat jamaah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang sholat berjamaah, hukum dan keutamaannya. Maka sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan sholat berjamaah. Makanya kemarin kita kasih judul pernak-pernik sholat berjamaah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, yaitu kata muallif ya, kita ambil dulu dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz sebagaimana materi kita, yaitu hal tasyhadun nisa'ul jamaah, apakah kaum wanita mereka ikut sholat berjamaah? Maka jawabannya adalah yajuzu, boleh bagi wanita keluar menuju masjid untuk menghadiri, mengikuti sholat berjamaah bisyartin, dengan syarat an yatajannabna, menjauhi ma yuthiru syahwah, apa yang bisa membangkitkan syahwat, wa yad'u ilal fitnati minaz zinati wat tibi, dan menjauhkan diri dari perkara yang bisa mengantarkan kepada fitnah atau mengundang fitnah berupa perhiasan dan wewangian. Jadi wanita boleh mengikuti sholat berjamaah di masjid ya, tidak berhias, tak macak, dan tidak mewangi tubuhnya. Jangan sampai dia keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah begitu berkelebat, yang di belakang breng gitu ya. Breng napa seng? Lek seng niku anu sing ambu gak enak niku seng ya. Lek breng niku ambu wani. Ngono piye? Nggih. Tem nggih, jadi enggak boleh yang demikian. Tidak boleh tercium aroma wangi dari dirinya begitu dia lewat, tidak boleh. Kalau dia tercium aroma wangi dari dirinya saat dia lewat, wajib pulang. Wajib pulang, mandi, ganti baju ya, hingga tidak tercium aroma wangi ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Nabi bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida. Kalian jangan menghalangi, melarang kaum wanita dari masjid-masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun, sementara rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi sholat mereka di rumah itu lebih baik. Sholat di masjid boleh. Juga yang diperhatikan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran. Wanita yang mana saja yang dia mengenakan bukhur, wewangian, fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah, maka jangan sekali-kali dia ikut bersama dengan kami sholat isya terakhir. Sholat isya pertama itu maghrib, sholat isya terakhir ya sholat isya yang biasa kita kerjakan itu. Jangan ikut sholat isya bersama dengan kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat contoh sholat isya. Kenapa? Karena sholat isya itu sholat yang paling gelap. Sholat yang paling gelap, ya. Jadi wanita di kegelapan malam, ya, di kegelapan malam zaman itu tidak kelihatan. Kalau sudah isya tidak kelihatan, petang dedet. Tidak zaman seperti zaman kita sekarang kan terangnya. Zaman dulu gelap gulita. Nah ini perempuan, ya, dalam keadaan seperti itu keluar dari rumah, di mana kita ketahui bahwasanya adat dia kala itu pakaian mereka warnanya adalah hitam. Pakaian hitam-hitam di kegelapan malam di waktu isya kan tidak kelihatan. Tetapi karena bau wangi, maka mereka tidak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh ikut sholat bersama di masjid. Apalagi terang benderang seperti sekarang ini, gitu ya. Gak ketok wongi, cuman ambu wangine gak oleh apa meneh. Ambu wangi sak ketok wonge kan begitu nih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, maka semakin menimbulkan fitnah, ya. Ini larangan Nabi SAW dalam hadis Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah juga dengan sanad hasan riwayat Abu Dawud. Nabi bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Kalian jangan melarang wanita, hamba-hamba wanitanya Allah dari masjid-masjidnya Allah. Lakin akan tapi wal yakhrujna wa hunna tafilat. Akan tapi hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak berbau wangi. Ya, dalam keadaan mereka tidak berbau wangi. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ini adalah kaidah yang harus dipenuhi oleh seorang wanita tatkala mereka mau mengikuti sholat berjamaah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wanita wa in jazalahal khuruj ilal masjid, wanita sekalipun boleh bagi dia untuk keluar menuju masjid, illa anna salata fi baiti afdal, hanya saja sholat dia di rumahnya lebih utama, lebih baik. Sholat dia di rumahnya itu lebih baik. Disebutkan dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'diyah, ya, hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah annaha ja'at ila Rasulillah, bahwasannya dia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Ya Rasulullah, saya itu senang salat bersama Anda. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku tahu bahwasannya engkau suka salat bersama dengan aku, kata beliau kepada wanita ini. Wa salatuka fi baitika khairun laka min salatika fi hujuratika. Wa salatuka fi hujuratika khairun laka min salatika fi darika. Wa salatuka fi darika khairun laka min salatika fi masjidi qaumika. Wa salatuka fi masjidi qaumika khairun laki min salatiki fi masjidi. Lupa ya, ini mukhatabnya muannas tadi ya, harusnya ki semua ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aku tahu bahwasanya engkau suka sholat bersama dengan aku, sementara sholatmu di rumahmu ya itu lebih baik ya. Sholatmu di rumahmu ya, di kamar khusus ya yang milikmu itu lebih baik untukmu ya. Kemudian sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjidnya kaummu. Sholatmu di rumahmu lebih baik di masjidnya kaummu. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kalau Jumatan mereka ke masjid jami', yaitu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sholat 5 waktu, maka ada di kampung-kampung itu juga musola-musola seperti zaman kita. Ya, ada kampung-kampung yang agak jauh, mereka bikin musola-musola sendiri. Jadi Nabi menyebutnya sholatuka fi darik ya khairun laki wa sholatuki fi darik khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumi. Salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Masjid apa? Nabawi. Ya. Lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat sama dengan 1000 ya, 1 rakaat sama dengan 1000. Padahal kan seperti itu. Tapi ternyata Nabi menjelaskan sekalipun di Masjid Nabawi sholatnya 1 rakaat sama dengan 1000, tetap sholatmu di rumahmu lebih afdol, lebih utama ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini hadis hasan riwayat Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya wanita itu tidak wajib sholat berjamaah berdasarkan ijma'nya kaum muslimin. Tidak wajib mereka sholat berjamaah ya. Akan tetapi disyariatkan bagi mereka untuk berjamaah secara global menurut jumhur, disyariatkan tapi tidak wajib. Disyariatkan tapi tidak wajib. Disyariatkannya kalau bisa berjamaah maka itu afdol. Misalkan dia sholat di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid. Nah, di rumah secara berjamaah itu lebih afdol daripada di rumah sendirian. Paham di sini ya? Baik, bedanya kalau laki-laki jamaahnya di masjid bukan di rumah. Kalau perempuan maka di rumah itu afdol. Di rumah sholat sendirian lebih afdol daripada di masjid sholat berjamaah bagi perempuan ya, bagi wanita muslimah begitu ya. Kalau laki-laki maka sholatnya yang afdol di masjid sekalipun sendirian, sekalipun apa? Sendirian ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, salatnya wanita secara berjamaah ya jelas ya, bisa jadi dia berimam dengan wanita yang lain di rumahnya tentunya. Ya, berimam dengan sesama wanita yang ada di rumahnya, mungkin dengan saudara-saudarinya, mungkin dengan anak-anak perempuannya ya. Ya masukkan rahmakumullahu taala. Ya kalau di masjid ya jelas dia bersama dengan kaum laki-laki menjadi makmumnya kaum laki-laki ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik. Pembahasan berikutnya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yaitu adabul masyi ilal masjid ya. Sekarang adab berjalan menuju masjid. An Abi Qatadah, dari kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'an nabi, di saat kami salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh sami'a jalbata rijalin, tiba-tiba beliau
mendengar suara gaduh apa namanya kaum lelaki. Suara gaduh apa maksudnya? Gedebekan. Apa bahasa Indonesia gedebekan itu? Ngapa bahasa Indonesia gedebekan? Paham ya gedebekan ya? Hah? Waduh lek gak paham tutuk wong Jawa ya, gedebekan. Jadi dia berjalan cepat dengan kakinya, dengar gedebek itu namanya gedebekan ya. Jadi menuju sholat berjamaah dengan cepat sampai gedebekan. Apa ya bahasa Indonesia ya gedebekan ya. Ya begitu caranya, dia berjalan cepat sampai terdengar suara cepatnya, beratnya langkah kaki, gedebek gitu ya. Falamma shalla, maka tatkala beliau selesai salat, qala beliau bersabda, "Ma sya'nukum? Ada apa kalian ini?" Qalu istajalna ila shalah, kami tergesa-gesa menuju salat. Qala, maka Nabi bersabda, "Fala taf'alu, kalian jangan lakukan seperti itu. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah, kalau kalian mendatangi salat kalian harus tenang. Tidak perlu lari-lari, tidak perlu gedebekan." Ini masih sering kita lihat di masjid-masjid itu ya, begitu qomat melawahyu gitu. Ketebak gitu ya. Mbak cewenceng-cenceng ngoten nggih. Apa meneh ibu-ibu masyaallah nggih. Dicewenceng-cenceng sampai dhuwur gitu ya. Padahal itu aurat gitu ya. Auratnya malah dibuka. Ya enggak boleh. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ya. Jadi fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati salatlah, wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kalian ketinggalan sempurnakan. Gitu aja, enggak perlu tergesa-gesa, jalan tenang, sekalipun sudah qomat, sekalipun sudah takbiratul ihram, tetap tenang, enggak perlu kesusu-susu, tidak perlu tergesa-gesa sampai melawayu gitu ya, tidak perlu ya mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Jadi ini adab berjalan menuju masjid, adab berjalan menuju sholat, yaitu dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh berlari-lari. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar qomat, famshu ila salati wa alaikum bis sakinati wal waqar, maka berjalanlah kalian menuju salat dengan tenang ya, dengan tenang. Wala tusri'u, dan kalian jangan bercepat-cepat tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kalian dapati salatlah, dan apa yang kalian ketinggalan sempurnakanlah. Begitu saja ya. Jadi dapat posisi rukuk ya rukuk, dapat posisi i'tidal ya i'tidal ya, dapat posisi sujud langsung sujud, takbiratul ihram kemudian sujud ya. Jadi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, yang ketinggalan kurang maka tinggal disempurnakan ya. Ketinggalan satu rakaat tinggal ditambahi satu rakaat. Wa an Ka'ab ibn Ujrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawadda'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsana wudu'ah, lalu dia perbagusi wudunya, tsumma kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia keluar bersengaja menuju masjid, fala yashbikanna baina asabihi, maka jangan sekali-kali dia merajutkan jari jemarinya, dirajut begini. Nah, ini tidak boleh pada saat berangkat menuju sholat atau menunggu sholat. Nah ya, dirajutkan jari jemarinya seperti tidak boleh ya. Fa innahu fi sholatin, kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan sholat. Jadi orang yang dari rumahnya
keluar dari rumahnya sudah meniatkan untuk sholat berjamaah, maka sudah dihitung pahala sedang sholat. Makanya tenang, anteng, yang khusyuk, yang berzikir, ya, dengan berzikir, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi wudhunya di mana? Di rumah. Lalu niat berangkat menuju masjid, ya, maka saat itu ditulis sedang sholat, sudah mengalir pahala sholat dan tidak perlu tergesa-gesa, berjalan dengan tenang tapi tidak males lo, ya. Tenang tapi tidak lambat, cepat tapi tidak cepat tapi tidak cepat. Paham di sini, ya? Gak lambat juga tidak terlalu cepat. Jadi jalannya seperti orang giat. Duduk jalan kaya macan luwe tapi macan kesit. Nah, ya. Giat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ma yaqulu idza kharaja min baitih. Apa yang dikatakan jika keluar dari rumahnya? Jika kita keluar dari rumah menuju masjid, apa yang kita lakukan, apa yang kita baca? Maka di sini ada hadis, ya, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitih, siapa yang membaca saat dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi doanya jangan lupa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka yuqalu lahu, dikatakan untuknya, hudita wa kufita, kamu telah mendapat petunjuk dan kamu telah dicukupi, wa wuqita, dan kamu telah dijaga, wa tanaha anhu syaitan, dan setan akan menyingkir darinya. Jadi keluar dari rumah dengan baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini penting untuk menyingkirkan setan, agar kita berangkat menuju masjid ini tidak terganggu oleh setan, sehingga kita mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah keluar dari rumah, sudah mengawali kekhusyuan. Sudah mengawali apa? Khusyuk. Ya. Harapannya nanti begitu takbiratul ihram di dalam sholat kita khusyuk karena sudah ikhtiar menyingkirkan setan. Ya, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kemudian juga wa an Ibnu Abbas annahu raqada 'inda Rasulillah. Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau pernah tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa fawasafa salatahu bil-lail, beliau mensifati, menceritakan tentang tata cara atau bagaimana Nabi salat malam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Ibnu Abbas, fa'adzanal muadzinu, lalu muadzin pun adzan. Fa kharaja ila shalah, lalu beliau keluar menuju salat, wa huwa yaqul, sementara beliau membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadi tadi dia keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Berjalan menuju masjid sambil membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Wa fi lisani nura, jadikanlah cahaya di dalam lisanku. Waja'al fi sam'i nura, jadikan cahaya pada pendengaranku. Waja'al fi basari nura, jadikan cahaya pada penglihatanku. Waja'al min khalfi nura, jadikan cahaya dari belakangku. Wa min amami nura, jadikan cahaya dari depanku.
wa min fawqi nura, jadikan cahaya dari atasku, wa min tahti nura, jadikan cahaya dari bawahku. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah cahaya untukku, atau berikanlah aku cahaya, ya. Jadi ini doa tatkala kita keluar menuju masjid. Ya, perhatikan, Masya Allah ya, sudah berupaya untuk khusyuk sejak keluar dari rumah, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk ngelamun mikir yang lain, begitu, sambil ditadaburi maknanya yang tadi itu ya. Kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lalu kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Gitu ya. Gampang hafal noni ya? Gampang insyaallah. Hafal insyaallah? Sampun hafal? Hah? Turun hafal, boleh ono tungani. Ya, banyak doa silakan dihafalkan, dilihat dari buku-buku doa berjalan menuju masjid, ya. Jadi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ini kita amalkan, kita minta cahaya itu maksudnya petunjuk dan ilmu, hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keluar sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya salatnya khusyuk, harapannya salatnya berkualitas ya. Jadi bukan hanya sekedar asal salat jengkulit ya. Kemudian berikutnya masuk masjid. Apa yang dikatakan pada saat masuk masjid? Maka di sini ada riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhal masjid, beliau jika masuk masjid qal, maka beliau membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Doa ta'awud lagi dari setan. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan lagi dengan berdoa a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan dengan kerajaan kekuasaannya yang maha lama maha tak berawalan, gitu ya, tidak berawalan, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Apal? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tatkala sudah dekat masjid, dekat masjid, mau naik mau masuk, ini dulu ta'awud dulu, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian baca apa lagi? Dari Fatimah binti Rasulillah qalat, dia berkata, adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid, jika beliau masuk masjid maka beliau membaca bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Apa? Lek wis biasa bendino ngapalno ya wis ngelontok kan gitu ya. Sampai ngantuk ngono moro refleks. Kalau tiap hari sudah mengamalkannya ya, Masya Allah ya, kita perhatikan ya, kita diajari berdoa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam per langkah kita keluar dari rumah sampai masuk masjid, dia ulang-ulang ya. Kita berdoa bismillah dengan menyebut asma Allah. Ada redaksi yang lain, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah
Allahumma firli dzunubi, Allah ampuni untukku dosa-dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja qal, dan jika keluar maka beliau membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba fadlik, dengan menyebut asma Allah, selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampuni untukku dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Ya, hafal semua insya Allah ya. Baik, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya, jadi kalau kita baca, masya Allah, keluar dari rumah kita baca apa tadi? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jalan sambil baca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Begitu dekat masjid baca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, menyiapkan hati sudah. Mau masuk ke masjid, mau sholat, mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati kita sudah dipersiapkan untuk khusyuk. Sudah terkait kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyambung dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga takbir itu benar-benar bisa khusyuk, wis nyambung gitu. Tapi kalau nggak ada pemanasan seperti ini gitu ya, mari ngedoli wong di toko langsung Allahu Akbar, berangkat nang masjid wudu salat Allahu Akbar, sing dieling sing paling akhir napa nyusui. Ya, ini yang dieling mang nyusui mang ya. Dagangannya yang dieling. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Itu kalau tidak mempraktekkan sunnah Nabi SAW, maka praktekkan ya. Kita semua belajar untuk mempraktekkannya. Teori sudah, sekarang tinggal apa? Pengamalannya. Gimana mengamalkan ataukah tidak? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing setelah taufik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya apa? Tahiyatul masjid. Nah, sebelum itu yang perlu kita perhatikan ya beberapa perkara sebelum kita bahas tentang tahiyatul masjid ya, masuk juga di dalam adab keluar menuju sholat, menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yaitu apa? Meninggalkan segala aktivitas, segala pekerjaan saat hadir menuju sholat. Jadi begitu adzan maka tinggalkan segala aktivitas, segera tinggalkan aktivitas, segera kemudian berwudu di rumah sudah siap, tinggalkan segala aktivitas ya. Jangan sampai kita itu masuk di dalam sholat dalam keadaan mendadak, putus dari aktivitas langsung sholat. Kenapa? Jelas kalau putus dari aktivitas langsung sholat, maka tadi itu di dalam sholat yang diingat apa? Aktivitasnya ya. Maka begitu dengar adzan tinggalkan aktivitasnya, segera berwudu, lakukan adab-adab tadi sampai ke masjid. Sehingga apa? Yang paling akhir yang kita ingat di dalam sholat kita adalah doa-doa kita dan zikir-zikir kita yang kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakunu fi mihnati ahli, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada pekerjaan keluarganya, bantu keluarganya.
fi khidmatihim, dalam membantu melayani berkhidmah kepada keluarga beliau. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat, jika salat hadir beliau keluar, segera ditinggalkan aktivitas menuju salat, ya. Kemudian masuk di dalam pembahasan tadi itu, yaitu bersuci tadi di mana? Di rumah, ya. Kemudian berjalan menuju masjid. Ini kalau bisa diusahakan melaku berjalan menuju masjid dengan memperbanyak langkah, wa taktsirul khuta, memperbanyak langkah dan berharap pahala dengan setiap langkah. Namanya langkah itu ambek sikil, ya, bicycle bukan bicycle, ya. Bicycle, ya. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan menuju satu rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdi fardatan min faraidillah, untuk menunaikan satu amal fardu dari fardu-fardunya Allah, maka kanat khatwatah, maka adalah dua langkahnya, ihdahuma tahuttu khati'atan, salah satu di antara keduanya akan menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, yang lain akan mengangkat derajat. Ya, jadi jalan kaki, wudu di rumah, jalan kaki menuju masjid. Setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, Nabi pernah bersabda, a'dhamun nasi ajran fis salati, manusia yang paling besar pahalanya di dalam salat adalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan, yang paling jauh jalannya di antara mereka. Sing paling adoh melakuni, gitu ya. Ada rumah jejer ambek masjid, ya, yang tiap hari berangkat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, disiapkan hidangan tiap hari, ditumpuk. Kan begitu kalau kita melihat hadis ini, berarti disiapkan hidangan. Ya, kenapa? Layaknya kita itu bertamu, gitu ya, sehingga orang yang bertamu berhak dapat hidangan, jamuan. Nah, ini bertamu di rumahnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baiknya daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, maka Allah itu lebih memuliakan tamunya. Gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memuliakan tamu kita, maka tentunya Allah lebih tahu lagi bagaimana caranya memuliakan tamu-tamunya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disediakan hidangan untuk setiap mereka yang berangkat pagi dan sore menuju masjid-masjidnya Allah untuk sholat berjamaah. Kemudian adab yang lain yang harus kita perhatikan juga adalah al-mubatar ilal masjid wa tabkir ila shalah, bersegera menuju masjid dan berangkat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Begitu mendengar adzan langsung segera apa? Siap, jangan ditunda-tunda, ya. Nabi SAW bersabda, lau ya'lamuna ma fit tahjiri, seandainya mereka mengetahui pahala apa yang disediakan pada sikap bersegera menuju sholat, lastabaku, maka pastilah mereka itu akan berlomba-lomba apa? Menujunya, cepet-cepetan.
Ya, seakan-akan kalau kita pakai logika, seandainya ada orang kaya dermawan, dia kasih pengumuman soft pertama 500.000, kan gitu ya. Kira-kira apa kira-kira? Hah? Kira-kira berlomba-lomba nggak kaum muslimin? Ya, berlomba-lomba. Soft pertama moro didui, moro dibagi 500.000-an gitu ya. Dari sini Nabi SAW mengatakan lau ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui pahalanya yang jelas lebih baik daripada 500.000, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi menggunakan kalimat kiasan, seandainya mereka tahu maka pastilah mereka akan rebutan, mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tauhuma walau habwan, seandainya mereka mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada salat Isya dan salat subuh, maka pastilah mereka akan berlomba-lomba menuju ke sana sekalipun harus dengan merangkak. Walau ya'lamuna ma fis saffil muqaddami lastahamu, dan seandainya mereka mengetahui pahala yang disediakan pada saf yang pertama, maka pastilah mereka akan berundi. Sud humpi pak, kan gitu ya. Seandainya mereka tahu pahalanya. Makanya tatkala kita menuju sholat berjamaah itu langsung menuju shaf yang pertama, gitu ya. Datang langsung duduk di shaf yang pertama, sholat sunnah di sana. Ojo sholat sunnah di penirat, iya, dimburi dewe gitu ya. Enggak komat kait maju, salah gitu ya. Itu salah besar jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Kehilangan keutamaan. Di mana shaf yang pertama, shaf yang terbaik adalah shaf yang pertama. Di antara yang terbaik dari shaf yang pertama yang mana? Yang paling dekat dengan imam. Semakin dekat dengan imam, maka semakin besar pahalanya. Yang seperti ini harusnya direbut begitu ya. Jangan datang meweneng di mburi, di penirat gitu ya. Ndak masuk kecuali napa? Adzan. Ya akhirnya napa? Carry gitu ya. Akhirnya dia dapat shaf yang lain gitu ya. Mungkin dia dapat di shaf yang kedua, atau mungkin di shaf yang pertama tapi pojok kan gitu ya. Nggak apa-apa, masjid kita kan kosong Ustaz ya, masih carry ya shaf pertama Ustaz. Betul? Iya, masih carry loh shaf pertama, khawatir wis gitu ya. Ya tapi ingat shaf yang pertama, iya shaf pertama, tetapi mereka itu berbeda-beda. Jelas tidak sama antara mereka yang masuk masjid lalu duduk di shaf yang pertama dengan mereka yang masuk masjid duduk di belakang sehingga dia terlambat. Jelas beda kualitasnya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka datang langsunglah duduk cari shaf yang pertama, yang sekiranya nanti qomat kita ada dekat dengan imam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas ini insyaallah ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, wa idza dakhala al-masjida kana fi salatin maka natis salatu tahbisuh. Jika seorang itu masuk masjid maka dia berada dalam sholat, dapat pahala sholat selagi sholatlah yang menahannya. Maksudnya sholat yang menahannya itu yang membuat dia tidak pulang ke sana kemari adalah karena nunggu sholat. Ya, maka dia ditulis sedang sholat. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik. Tadi sudah kita jelaskan apa tadi? Jangan cepat-cepat ya, tetapi tenang ya.
kemudian berzikir, masuk, keluar rumah, jalan menuju masjid, masuk masjid dan seterusnya. Tadi sudah kita jelaskan, termasuk juga tidak merajutkan jari jemari saat berangkat jalan dan saat menunggu sholat menunggu qomat, maka jangan merajutkan jari jemari. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, setelah masuk masjid maka kita lakukan tahiyatul masjid. Fa idza dakhala al-masjid wajaba alaihi an yusalli rak'atain. Ini khilaf para ulama, ada di antara mereka yang mewajibkan, ada di antara mereka yang mensunnahkan secara muakkad. Nah, penulis kitab yang kita pelajari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, Abdul Azim Badawi, beliau berpendapat wajib, ya. Jadi jika masuk masjid wajib baginya sholat 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Dari Abu Qatadah dia berkata, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain, jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Ini bagian dari adab, ya. Ya, taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, dan yang memalingkan hadis tadi dari makna wajib, dari perintah kan, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'atain, hingga dia salat 2 rakaat, adalah hadis seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya itu enggak rapi, acak-acakan. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, beritakan kepada saya apa yang Allah wajibkan, salat apa yang Allah wajibkan bagi saya. Maka Nabi menjawab, as-salawatul khamsu, yang wajib salat 5 waktu, illa anta tatawwa syai'an, kecuali kalau kamu salat tatawwu, maka ya masuk di dalamnya tahiyatul masjid, ya, yaitu tidak wajib. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Dan yang perlu kita perhatikan, bagaimana kalau seseorang itu masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah pada khutbah Jumat. Ya, apa yang kita lakukan? Langsung sholat tahiyatul masjid, ya, langsung sholat tahiyatul masjid. Tatkala dia imam sedang berkhutbah, maka kita sholat tahiyatul masjid, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah, ja'a rajulun, datang seorang lelaki, wan nabiyyu yakhtubu, laki-laki ini datang sementara Nabi SAW sedang berkhutbah, yakhtubun nas yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Maka Nabi menegur laki-laki yang baru datang tadi, itulah yang langsung duduk, as-shalaita ya fulan, kamu sudah salat wahai fulan? Qala la, ndak. Qala qum farka, berdirilah maka rukuklah, salatlah. Jadi yang tadi itu datang langsung duduk, disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat. Beliau mutus khutbahnya, nyuruh laki-laki tadi itu untuk sholat. Saya pernah mengamalkan ini waktu saya sedang khutbah, ada yang datang langsung duduk. Kemudian tak putus, tak suruh dia untuk sholat. Tapi jadi ini seakan wisin hari gitu. Dan di masjid yang sama saya perhatikan orang yang sama, tatkala dia terlambat tidak berani ngetok, minggir gitu, karena kelihatan dari mimbar, ya, dia datang kemudian minggir, tidak ngetok, tidak berani ngetok, biasakan ya. Tapi ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Bagaimana kalau seseorang datang sementara lagi azan? Apa yang dilakukan? Lagi azan Jumat. Apa yang dilakukan?
Adzan yang mana dulu? Adzan pertama atau adzan kedua? Kalau adzan kedua kan berarti adzan imam sudah naik di atas mimbar. Jadi kalau kita masuk ke masjid sementara lagi terdengar adzan dan imam sudah duduk di mimbar, maka kita tidak jawab adzan tapi kita tahiyatul masjid. Tidak jawab adzan tapi kita tahiyatul masjid. Kenapa? Mendengarkan khutbah wajib. Jawab adzan sunnah. Ya, jangan sampai kita gara-gara jawab adzan akhirnya ketinggalan mendengarkan khutbah. Gitu ya. Jadi kalau kita berdiri nunggu sampai selesai adzan, jawab adzan sampai selesai, maka imam mulai berkhutbah, kita sholat jadinya, sedang sholat tahiyatul masjid. Ya, maka ini salah. Maka yang benar wallahu a'lam adalah apa? Kita meninggalkan jawab adzan agar nanti bisa mendengarkan khutbah dari awal, karena mendengarkan khutbah itu wajib. Ya, tahiyatul masjidnya sunnah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kecuali kalau masjidnya adzan 2 kali. Adzan pertama ya sampean jawab berdiri. Ya, baru setelah adzan selesai kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Kan nanti juga ada adzan yang kedua. Ya, kemudian imam naik mimbar, kemudian ada adzan kedua. Jadi kalau adzan pertama maka kita jawab, tapi kalau adzan kedua maka kita langsung tahiyatul masjid. Jelas? Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yaitu yang berikutnya, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Jika sudah diqomati maka tidak ada salat sunnah. Jika sudah diqomati maka tidak ada salat sunnah. Jadi tatkala kita sedang salat nih, salat sunnah, imam datang langsung nyuruh qomat, ya kita batalkan salat sunnahnya. Ojo maksa sampai entek, kecuali karek salami. Ya, lagi tahiyat akhir nih, imam datang qomat, yang tutukno karek didik. Ya, tinggal sedikit gitu ya. Nah, apakah harus menunggu jamaah lagi sholat? Ojo qomat dhisik sampai sing sholat mari. Harus? Ndak, apa jare imam? Gitu ya. Apa jare imam? Imam kon qomat. Gitu ya. Masih sik wakil sing sholat. Ya, karena ju'ilal imam liyutamma bi, imam jadikan untuk dicontoh, diikuti. Perintahnya harus dilaksanakan. Yang sedang sholat sunnah, batalkan sholat sunnahnya, segera menuju shaf gitu, gak usah rame gitu ya. Weh qomat jono wong sholat qomat. Iki hake imam, dudu hake makmum. Paham di sini ya? Jadi tidak wajib menunggu orang yang sedang sholat, kecuali imamnya nyuruh nunggu. Mam, qomat ta? Sik ngenteni. Ya monggo, atas perintah imam. Lek imame ngomong qomat, sik wonten sing salat babah qomat. Ganti qomat, sudah wis aja kadek ngengkel gitu ya. Imam itu dijadikan untuk dicontoh, diikuti, dipatuhi. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Jika sudah diqomati maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Ya. Jadi ojo ditutuk-tutukno sampai salam, ya imam wis takbiratul ihram sampean sik sujud. Nah boleh. Ya, batalkan sudah. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, batalkan salatnya. Ya. Dari Malik bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli. Nabi pernah melihat seorang lelaki sholat sementara sudah diqomati. Dia sholat 2 rakaat. Maka falamman sarafa Rasulullah la sabihin nas, maka tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka qala lahu Rasulullah SAW bersabda, as-subhu arba'an, as-subhu arba'an. Apakah subuh sekarang 4 rakaat? Apakah subuh sekarang 4 rakaat? Gitu ya. Maksudnya apa? Ini wis qomat kok sik salat ae. Itu ya. Itu celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dibatalkan salatnya. Salat apa? Sunnahnya, kecuali tinggal sedikit ya. Yang kalau dia meneruskan sedikit tidak akan ketinggalan takbiratul ihram. Tapi kalau perkiraannya ketinggalan takbiratul ihram, batalkan. Ya, segera menuju sholat. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya yaitu fadilatu idraki takbiratul ihram ma'al imam. Keutamaan mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Nah, ini juga perlu, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Dari Anas dia berkata, kalau Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula. Siapa yang sholat untuk Allah karena Allah 40 hari. Jadi sholat arba'in yang sahih itu 40 hari di mana saja, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang arba'in di Masjid Nabawi maka dhaif. Ya. Yang 40 waktu gitu ya, 40 waktu di Masjid Nabawi maka sanadnya dhaif. Yang sahih arba'in di mana saja, arba'in 40 hari bukan 40 waktu ya. Jadi yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbiratul ula yang pertama, kutiba lahu bara'atan, ditulis untuknya 2 keberlepasan diri. Bara'atun minan nar, berlepas diri, bebas dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan bebas berlepas diri dari kemunafikan ya, berlepas diri dari kemunafikan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi jangan remehkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang ke-10, bukan ke-10, sembuh piro imang, Bu sama nengkai piro? Enggak ngerti wis, akeh kok imang. Yang berikutnya jamaah sekalian, kalau mendengar adzan, kita saat lagi di masjid lalu mendengar adzan, jangan keluar dari masjid kecuali sholat berjamaah di masjid. Ya, beralasan sudah sholat to maneh. Jangan bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ya kita sudah sholat di masjid sana, lalu datang ke masjid ini, musola ini, misalkan biasanya lambat. Sampai di sini ternyata sih kayak adzan misalkan gitu ya, misal gitu ya, maka sholat lagi, jangan keluar dengan alasan sudah sholat. Kadang ini juga terjadi musafir, kadang musafir ini terjadi musafir ya, masuk masjid dengar adzan tidak sholat dengan alasan mangwis dijamak dengan duhur tadi, dijamak dengan duhur tadi. Lalu dia masuk masjid pas waktu asar, tujuannya bukan untuk sholat, buang air. Ternyata dengar adzan, ingat jangan keluar kecuali sholat berjamaah, sekalipun tadi sudah. Jangan bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana dari Abu Sya'tha, dia berkata, dulu kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzanal muadzin, lalu ada muadzin adzan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, lalu ada seorang lelaki berdiri keluar dari masjid berjalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu, lalu Abu Hurairah melihat orang tadi itu, mengikuti orang tadi, kepergian orang itu dengan pandangan matanya, dinteni dia. Ini keluar, ini kok berdiri mau kemana? Keluar atau gimana? Hatta kharaja minal masjid, hingga dia keluar dari masjid.
Faqala, maka Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini maka sungguh dia telah bermaksiat durhaka kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Paham di sini insyaallah ya? Kecuali kalau daruri. Kecuali kalau daruri. Ya, maka tidak apa-apa kalau daruri, ada keperluan mendesak. Ya. Di mana ini pernah terjadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid sementara sudah diqomati dan shaf sudah disusun. Ya, hatta idza qama fi musalla intadharna an yukabbir. Tatkala kami sudah berada di shaf, ya maka kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk takbir. Nabi meninggalkan tempat seraya berkata ala makanikum, kalian tempat di tempat kalian. Ternyata Nabi saat itu belum mandi, dalam keadaan junub, lupa itu belum mandi, mau ngimami, maka beliau keluar dari masjid untuk mandi. Nah ini kan daruri namanya ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Naam. Yang berikutnya, man jaa wa qad faragal imam. Siapa yang datang ke masjid sementara jamaah sudah selesai ini? Sudah tidak ada jamaah. Maka ada hadis Sa'id bin Musayyib, dia berkata hadara rajulan minal ansari al-maut. Ya, faqala inni muhaddithukum haditsan ma ahdatsakumuhu illa ihtisaban. Ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban. Jadi ada seseorang lelaki dari kalangan Ansor yang sakit hendak wafat. Maka beliau berkata, aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis, yang aku menceritakan hadis ini kepada kalian tiada lain kecuali aku berharap pahala. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu'a. Jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu dia memperbagusi wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, lam yarfa' qadamahul yumna, tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan, melainkan Allah tulis baginya satu kebaikan. Walam yadha' qadamahul yusra, dan tidaklah dia letakkan kakinya yang kiri, illa hatallahu azza wa jalla anhu sayyi'atan, melainkan Allah hapus dengannya satu kesalahan dosa dari dirinya. Fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id, maka silakan mendekat dan silakan menjauh, atau silakan menjauh di antara kalian. Ini pilihan. Sing ngedoh ya gak dapat keutamaan, ya, yang mendekat dia dapat keutamaan. Fa'an atal masjidah fa shalla fi jama'atin, fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufiralah. Jika dia mendatangi masjid lalu salat dalam berjamaah, diampuni untuknya. Fa in atal masjidah wa qad shallu, jika dia datang ke masjid sementara selesai, ya imam sama makmum di masjid sudah selesai, mereka sudah selesai salat berjamaah, ya, waqad sallu, ya, ba'dun wa baqiya ba'dun, sebagian sudah salat dan sebagian yang lainnya sedang salat. Ya, mana tadi? Waqad sallu ba'dun wa baqiya ba'dun, sallama adraka wa atamma baqiya, maka dia salat apa yang dia dapati dan dia sempurnakan apa yang tersisa. Karena kadzalik, maka dia pun dapat ampunan. Sekalipun masbuk juga dapat ampunan. Pokok datang ke masjid. Fa in atal masjid wa qad shallu, jika dia datang masjid sementara semua sudah selesai. Ya, kalau tadi itu datang ke masjid dia dapat sebagian, berarti masbuk, maka dia dapat ampunan juga. Sekarang dia datang ke masjid sudah selesai jamaah, enggak uman wis, imam sudah salam selesai, waqad shallu fa atamma sholata, kemudian dia menyempurnakan sholat, karena kadzalik, maka dia pun dapat ampunan
ampunan juga. Pokoknya ke masjid. Dari Abu Hurairah dia berkata, kala Nabi bersabda Nabi SAW, man tawaddu'a fahsana wudu'ah. Siapa yang berwudu lalu dia perbagusi wudunya, tsumma raha, lalu dia berangkat, fawajadan nasa qad shallu, lalu dia temukan manusia telah selesai salat, a'tahullahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa hadaraha. Allah akan tulis untuknya pahalanya semisal dengan orang yang hadir salat berjamaah. La yang kusuzalika min ujurim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Gitu ya. Jadi makanya selalulah sholat kaum laki-laki di masjid. Masih yo ijenan dapat pahala sholat berjamaah sekalipun sendirian. Ya. Kalau misalkan ada jamaah, misalkan ya masuk masjid lalu ada temannya untuk jamaah, lebih utama lagi. Tapi seandainya dewe-dewe ya nggak masalah, karena memang sudah selesai. Paham di sini ya? Apakah kita harus misalkan ada yang masbuk di situ, kita lagi di sholat, apakah kita ngikut di belakangnya? Boleh saja. Kalau Mas ditanya boleh saja, gitu ya. Kalau ditanya apakah boleh menjadikan yang masbuk sebagai imam, boleh, tidak masalah, boleh saja. Seandainya sholat sendiri, ya boleh saja juga. Sekalipun dia tidak berjamaah. Kenapa? Datang dia ke masjid sudah dinilai dapat pahala berjamaah. Paham insyaallah ya? Nah, tapi ditutup-tutup ya pakai pembahasannya wis. Ya, perniknya sholat berjamaah ini masih banyak. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, mungkin sebelum kita akhiri kita buka tanya jawab. Fadhol, ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Okay. Pertanyaan pertama, ketika hujan gerimis, lebih afdol sholat di masjid atau di rumah bagi laki-laki? Baik, enak ya apa jenengan? Udan lebih baiknya di rumah atau di masjid? Udan lebih baiknya di rumah atau di masjid? Ya apa? Pertanyaan tadi apa? Mana lebih baik toh? Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih baik tatkala hujan, di masjid atau di rumah, maka berjamaah di masjid afdol. Berjamaah di masjid afdol. Jamaah sholihin rahimakumullah taala. Kalau pertanyaannya apakah boleh tidak berjamaah di masjid? Jawabannya boleh. Kan pertanyaan lebih utama, ya. Maka jawabannya afdol, tetap berangkat ke masjid, afdol, utama. Ya jelas beda. Orang yang sholatnya di rumah enak dengan mereka yang berangkat ke masjid. Udan-udan, nggo payung, nggo jas udan, mantelan, melaku, becek-becek diterjangai untuk sholat berjamaah di masjid. Kate ganjarane padha ame sing di omah, anget-anget. Gak apa? Padha, al ajru ala qadril masyaqqah, pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Kalau pertanyaan tadi mana lebih afdol? Afdol berangkat. Apakah boleh sholat di rumah bersama dengan istri saat hujan? Jawabannya boleh. Afdol berangkat. Kebolehannya bagaimana? Ya kebolehannya, ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yaitu ada hadis dari Nafi, dari bahwasanya Ibnu Umar adzan untuk sholat pada malam yang dingin dan berangin. Dingin dan berangin. Kan ekstrim tuh cuacanya ya. Ekstrim cuacanya. Kalau siang musim panas. Kalau malam mau tiba-tiba suhu langsung turun drastis rendah. Sehingga yang tidak terbiasa dengan cuaca, kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, kan begitu. Ya. Jadi ekstrim. Maka di malam yang itu adzannya diganti ala shollu fi rihal, salatlah kalian di rumah.
Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailatan dzata bardin wa matar. Nabi SAW itu merintah muadzin jika ada pada malam yang dingin dan hujan, sallu fir rihal, adzannya diganti sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah-rumah. Dari Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah SAW fi safar famutirna. Setelah dalam safar kemudian kami dituruni hujan. Maka Nabi bersabda, liyusalli man syaa minkum fi rahilihi. Hendaknya sholat siapa yang mau di antara kalian di tempatnya masing-masing, di rombongannya sendiri-sendiri atau di kemahnya masing-masing. Makanya lakin, kata Syekh Abu Malik, lakin akan tapi in kharaja lil jamaah fa huwa afdal, jika dia keluar untuk berjamaah maka itu lebih utama berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ja'at sahabatun famatarat hatta sala saqfu wa kana min jaridin nahli. Datanglah awan kemudian turun hujan hingga mengalir di atap. Saat itu atap terbuat dari pelepah kurma. Fa uqimatis shalah, lalu didirikanlah salat. Faraitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat tin, salat di atas air dan tanah, hatta raaitu atharatin fi jabhati, hingga aku melihat bekas tanah di kening beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Waqad syaidan nabiyyu al jamaah raghmal matar wat tin hatta sajada fihima, dan Nabi tetap menghadiri sholat berjamaah betapapun adanya air dan hujan, hingga beliau sholat di atas air dan hujan podong, ya, air dan tanah, itu ya, air dan tanah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Paham insyaallah ya. Jadi dari itu kalau pertanyaannya apakah boleh tidak berjamaah di masjid, sholat di rumah, jawabannya boleh. Mana yang lebih utama? Berangkat. Paham di sini? Nah, Afwan Ustaz, tadi ditanyakan ketika gerimis. ya apa meneh gerimis? Apa meneh cuma gerimis, wis budal yang gerimis ae. Ya, gak kuat tuku payung dah. Pertanyaan kedua, Okay. bagaimana hukum wanita memakai jilbab lebar dan menutup aurat, tapi di kepalanya memakai jempol sehingga di belakang kepalanya ada benjolannya? Bagaimana hukumnya? Ya usahakan tidak benjol ya. Usahakan belakang tidak bendol ya. Jadi kalau mau mengikat tali di belakang, di bawah tengkuk, jangan di atas ya. Jangan sampai kepala seperti punuk onta yang miring ya. Jangan sampai masuk hadis ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Jangan sampai kepala mereka seperti punuk onta yang miring ya. Jadi taruh di tengkuk. Kalau mau nguncit, ngelapang nalinya di tengkuk, jangan di atas ya. Pemerintah dukur ini kayak gambari Gajah Mada ya, tambah nggak oleh. Nah, Gajah Mada apa Gajah Mada? Pertanyaan berikutnya, Okay. untuk seorang akhwat, misal takut bacaannya tidak benar ketika sholat, apakah boleh berjamaah di masjid atau tetap di rumah? Kalau pertanyaannya apakah boleh, jawabannya boleh, budal-budal, tidak boleh ada yang melarang. Ya, pertanyaannya boleh ya, jawabannya boleh, budal-budal, tidak boleh ada yang melarang. Hatta suaminya tidak boleh mesen, dek, tak usah ke masjid, di omai, tidak boleh. Tidak boleh meseni begitu ya, sama di rumah aja, tak larang nang masjid. Nah, maksiat dia sama Allah, dia durhaka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengatakan latam nau ima Allah, kalian jangan melarang menghalangi hamba-hamba wanita Allah masjid Allah, dari masjid-masjidnya Allah. Tidak boleh ngelarang ya, tidak boleh ngelarang. Istrinya minta izin, wajib diizinkan ya.
wajib diajak kalau istrinya minta. Aku melok, wajib, ayo. Oh no. Aku melok, ojo. Durhaka dia. Durhaka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Di masjid lingkungan saya untuk sholat berjamaah tarawihnya rakaatnya selang-seling 4 hari 11 rakaat dan 4 hari 23 rakaat. Bagaimana yang meyakini 11 rakaat ketika selesai sholat tetap melanjutkan sampai 23 rakaat? Ya apa ulangi. Di masjid lingkungan saya ketika sholat tarawih rakaatnya selang-seling 4 hari 11 rakaat dan 4 hari 23 rakaat. Sedangkan yang tidak meyakini 11 rakaat setelah sholat tarawih 11 rakaat selesai dilanjut sholat sampai 23 rakaat. Itu bagaimana ya Ustaz? Taib. Jadi di masjid selang-seling. Mungkin apa jenenge maksudnya biar rukun gitu ya, karena masyarakatnya heterogen, berbeda-beda, maka disepakati tarawihnya selang-seling 4 hari 11, 4 hari 23. Yang berkeyakinan 11 begitu sudah 11 mulai nggak gelem sampai telu likur. Yang berkeyakinan 23 begitu oleh 11 tanduk tambahi dewi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk dicontoh. Lah imam salat 11 ya salat to 11. Lah imam 23 ya melok 23 sampai selesai. Sing penting tumak nina. Yang penting tumak nina. Kalau memang disepakati seperti itu, misalkan masjidnya demi kerukunan, ya sudah, lakukan, ikuti sampai selesai. Yang biasa 11, begitu imamnya 23, ikut sampai selesai. Yang biasanya 23, imam sholat wis menengo, gitu ya. Kecuali kepingin nambah di rumah saja, jangan di masjid. Ya, itu dalam rangka untuk menjaga apa? Kerukunan, menjaga hati dan seterusnya. Di samping juga Nabi bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis untuknya salat sepanjang malam. Gitu ya. Lah imamnya ditinggal, ya berarti gak oleh pahala ganjaran napa? Sepanjang malam. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Lah imam ditambahi. Ya napa? Lah ditambahi ya napa? Kak sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Wa'ufu bil uqud. Kita itu diperintah untuk memenuhi akad perjanjian. Jadi dijaga kerukunan. Kalau memang sudah disepakati seperti itu, saling toleransi, saling menghormati, ya hormati beneran. Gitu ya, hormati beneran, dihormati, saling menghargai, saling menghormati, ya demikian, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan WA sudah habis. Mungkin di ruangan ini ada yang mau bertanya langsung. Ya, Pak. Saya sering melihat orang yang masbuk ketika imamnya sujud atau imam tahiyat, dia nunggu sampai dia berdiri kembali. Bagaimana itu, Ustaz? Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kalau imam dalam posisi sujud, kita nggak tahu ini sujudnya mau duduk atau mau berdiri, maka tidak apa-apa, ditunggu sebentar hingga jelas posisinya, jangan sampai salipan. Kita sujud ternyata dia berdiri atau ternyata dia duduk, gitu ya. Jadi ditunggu sebentar, tidak apa-apa. Kalau posisinya dia dalam posisi sujud, kita kan nggak tahu, gitu ya, dia mau nanti mau berdiri atau mau
mau duduk. Paham di sini insyaallah ya. Baik. Selain itu mengikuti tak ya? Ya selain itu ngikuti. Nggak boleh nunggu. Nggak perlu nunggu. Tapi kita apalagi kalau misalkan kita tahu dia baru sujud dia langsung sujud. Tapi kalau nggak tahu ini sujudnya wis suwe apa si entas, ini kan nggak enak ya kita turun sujud ini dia. Baik. Nggih. Sampun Ustaz. Sampun ah? Nggih, sampun. Iya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.